Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelas 7A, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kalau Bapak bilang video Kak SMP 46 Bandung, aksi mantap ya. Oke, siap. Siap ya? Video Kak SMP 56 Bandung. Asik mantap. Semangat. Tangannya mempal ya. Oke. Video Kak SMP 56 Bandung. Asik mantap. Baik, sudah semangat ya. Kalau anak-anak sudah semangat, kita akan mulai belajar hari ini. Kita akan awali berdoa seperti biasa. Jadi kita harus bersyukur hari ini diberikan kesempatan kita sehat dalam kegiatan pembelajaran. Ketua kelas silakan berdoa untuk kegiatan pembelajaran. Siap berdoa. Ya, berdoa. Karena hari ini kita belajar PGOK-nya di kelas ya. Karena kita akan materi tentang kesehatan. Ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang aktivitas apa? Kebugaran jasmani. Ya. Nah, minggu sekarang kita akan belajar tentang apa? Oke, perkembangan tubuh remaja. Jadi kita belajar di kelas, ya. Kita belajar di kelas. Baik, sebelum mulai, kita akan melakukan kegiatan tenis talk, ya. Tenis talk itu pengkondisian kalian supaya fokus dalam kegiatan, ya. Jadi yang galau dulu mau berangkat, ya betul nggak? Yang pagi-pagi bangun kesiangan dimarahin mamanya, sekarang fokuskan belajar, nanti kalian akan melakukan kegiatan selanjutnya, ya. Sudah siap? Ya, semua? Sudah? Ini ya. Oke, jika ada apapun yang sedang Anda lakukan, silakan ambil posisi secara nyaman, ya. Silakan
amati pikiran apa yang Anda pikirkan. Ya. Amati perasaan, amati yang dirasakan, apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ingat untuk tetap menyadari napasnya, amati sekali lagi. Pilihan hidup, tanyakan pada diri, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri, keluarga ataupun orang lain? Sekarang sambil bernapas secara sadar, ambil napas dari mulut, keluarkan. Selanjutnya buka mata kalian, menghadirkan jiwa raga kalian untuk belajar di kelas ini, ya. Sebelum mulai ke kegiatan pembelajaran, Bapak ingin membuat suatu speaking akan lebih fokus kembali. Ya, tadi sudah kalian relax dan stop. Kalian sekarang Bapak akan uji fokus. Ya. Sudah siap? Ya. Semangat ya. Sekarang kalian kalau Bapak bilang clap ataupun tepuk tangan ya, bahasa Inggris apa? Clap ya, tepuk tangan. Itu tepuk tangan satu kali. Kalau Bapak bilang boom apa? Enggak, kalau boom, ya. Kalau Bapak bilang pen, ambil pen. Oke, sekarang berdiri semua. Ya. Bapak lagi. Kalau Bapak bilang pen apa? Kali. Nanti pulpennya satu meja satu simpan. Dua orang satu meja, kalau tiga orang satu pulpen. Kalau 2 orang berarti satu. Siap ambil cepat pulpennya ya. Cepat kita dapat. Sudah? Oke. Jadi nanti akan tidak berurutan. Ya, ngacak nanti. Paham ya? Oke, simulasi dulu. Flash. Boom. Pen. Ulang ya. Pulpennya satu. Yang mana yang mau dilakukan? Jadi ada yang 1 lawan 1, ada yang 3 orang ya. 1 lawan 3, betul nggak? Ya. Oke. Ini 3 orang, berarti kalau 3 ini 2 orang, ini belakang 2 orang. Oke. Clap. Boom. Clap. Salah. Ingatkan nanti ya. Kalau tepuk tangan sama titik ya. Ya, clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Jangan lupa sebelah kanan. Oke, bagus. Siap berarti. Siap, ulang sekali lagi. Siap ya? Lebih cepat ya, kamu sudah fokus sekarang. Fokus ke pulpen ya. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Baik, siapa yang dapat? Oke, bagus, keren. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, keren ya. Coba lihat. Kalian lebih semangat, ya. Antusias, betul nggak? Oke, bagus ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Oke, minggu kemarin kita belajar apa? Ya, kita sudah belajar semuanya. Hari ini kita akan belajar perkembangan tubuh remaja. Ya, kalau kalian sekarang posisinya remaja, dewasa, atau lanjut usia? Anak-anak.
mengidentifikasi ya, mengidentifikasi perkembangan remaja. Ya, kira-kira apa yang berubah, betul nggak? Karena tidak disadari kalian sekarang sudah SMP, banyak kali yang berubah, baik mental maupun tadi sekunder ya, primer ya. Baik. Nah, ini buku yang kita pakai untuk belajarnya. Tapi mohon maaf, Bapak kasih share link dulu ya, karena bukunya belum semua. Tapi buku pelajaran ini sudah lengkap ya. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak ya. Peserta didik dapat mengidentifikasikan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perkembangan fisik sekunder dan mental. Jadi sekunder itu yang ada dalam tubuh kalian yang terlihat, dan mental itu termasuk psikologinya ya. Nah, sekarang pahami gambar. Ini gambar apa anak-anak? Orang ya. Orang ini anak pelajar apa? Ya. Kira-kira apa yang dipikirkan kalian? Hah? Apa? Oke, satu tinggi badan apa lagi? Oke, perubahan ya. Di situ di bawahnya ada keterangannya. Kalau yang kecil 2 tahun ya. Apalagi ada yang 6 tahun, ada yang 10 sampai 12 tahun, ada yang 20 sampai 22 tahun, ada yang 30 sampai 34. Itu merupakan perkembangan atau pertumbuhan ya. Nah, kalian harus paham bahwa setiap itu ada anak-anak, ada yang dewasa, termasuk kita posisinya di mana? SMP atau remaja atau lanjut usia? Remaja ya. Oke, lanjut kegiatan hari ini. Nah, ada itu pengertian perkembangan remaja. Oke, coba ada apa? Oke, perubahan fisik remaja ya. Oke, di sini boom, 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 kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial. Ini sebagai tugas awal buat kalian ya. Oke, pertumbuhan remaja. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah apa? Coba dibaca bareng-bareng. Suatu proses tercapainya ukuran baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Oke, bagus ya. Jadi pertumbuhan itu proses pertamanya ukuran baik volume atau bobot. Kalian apa bertambah tidak bobotnya? Bertambah. Apakah ada yang kecil terus? Tidak ada ya. Tinggi badan apakah bertambah tidak? Bertambah. Itu merupakan pertumbuhan. Ada yang pendek terus sampai kelas 9 ya. Berarti pertumbuhannya ya. Oke. Terus faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja atau faktor apa? Keluarga. Ya. Kalau keluarganya ataupun kakek nenek ataupun ibunya memiliki tubuh tinggi, berbadan gemuk, kemungkinan keturunannya akan contoh keluarganya akan sama, betul nggak? Kalau sama pendek, ya kan? Orang tuanya juga keturunannya ya. Jadi faktor target itu mempengaruhi ya. Oke, terus faktor makanan atau gizi itu faktor makanan, asupan makanan yang dimakan ya. Oke, karena makanan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak-anak ya. Baik, faktor emosional. Apa emosional? Oke, emosional itu mengalami gangguan dapat menyebabkan terbentuknya steroid atau secara berlebihan. Jadi berkurangnya pembentukan hormon yang otak. Jadi kalau sekarang remaja lebih sensitif ya, temennya ngobrolin tentang apa, sakanya ngobrolin tentang betul nggak? Ya. Oke.
faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Nah, kalian harus menyadari sekarang remaja, ya. Namun pada usia 12 sampai 14 tahun anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi. Kalau anak sudah mulai tinggi, ya. Kalau udah mulai tinggi kalau terus dan lebih berat badan pada anak laki-laki, ya. Faktor apa lagi? Kesehatan. Oke, faktor kesehatan. Kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Ya. Oke, pertumbuhan yang ideal remaja apa? Memiliki, coba baca bersama. Memiliki tubuh yang ideal agar benar-benar setiap orang termasuk para remaja. Jadi memiliki tubuh yang ideal itu adalah damas, ya kok. Ya. Terus, beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat. Satu, tentang gizi makanan. Kedua, melakukan olahraga teratur. Kemarin kita sudah belajar aktivitas kebugaran jasmani, betul nggak? Oleh tubuhnya dilatih, fisiknya dibentuk. Nah, terus istirahat yang cukup. Ya, malam-malam jangan tidur malam, mungkin. Dan ya, istirahat. Oke, tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan dikurangi 100% kali 10%, ya. Ini merupakan berat badan yang ideal. Nah, ini berikut data tinggi badan yang ideal menurut data WHO. Ya, kamu usianya kalau 14 tahun tinggi badannya idealnya 163. Tinggi ya, berat tinggi badan laki-laki. Tinggi badan perempuan 159. Ya, 14 tahun. Oke. Perkembangan remaja. Perkembangan remaja, perubahan yang terjadi pada kematangan seorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Setiap orang berbeda. Ya. Oke, jadi perkembangan remaja, perkembangan biologis, perkembangan psikologis, perkembangan kognitif, ya. Remaja pubertas mulai dengan menstruasi. Nah, sampai sekarang jawabannya sudah menstruasi, ya. Untuk anak perempuan yang mengalami pubertas, untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami untuk dia usia 11 sampai 13 tahun, ya. Ini yang primer. Perubahan fisik sekunder pada remaja laki-laki itu tumbuh jakun. Coba cek ada jakunnya tidak? Ada. Ada yang belum ada? Oke, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Dada lebih bidang, ya. Dan suara menjadi besar ataupun lupa, ya. Oke, pada remaja perempuan, pinggul membesar, peredaran besar, tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketidak. Ini remaja, ya. Kalian harus paham, harus bisa menjaga ini sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja internal, ya. Faktor berasal dari dalam diri seorang seperti sifat, bakat, dan keturunan, ya. Contohnya bakatnya lukis, makanya kalian sekarang ekstrakurikuler diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler, ya, karena sebagai pengembangan faktor internal atau bakat, ya.
hasilnya dipresentasikan. Yang presentasikan berarti yang boleh ketua yang presentasi ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 silakan ya. Ada ketuanya sudah dibentuk? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Silakan berdiskusi. Sekarang buka dulu halaman pertama. Di situ tulis nama kelompoknya. Ya. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Anggotanya siapa? Ya. Anggotanya ada berapa orang satu kelompok? Ada yang 6, ada yang 5. Terus kalau bisa pakai nama panggilan dan absen. Supaya menjelaskan. Nah, di situ ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Perhatikan dulu. Faktanya, tuliskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan fisik sekunder. Tadi sudah jelaskan ya. Oke, kedua, tuliskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan mental. Dan terus, secara konsep, jelaskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan fisik sekunder. Dan jelaskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan mental. Selanjutnya, terus prosedur, jelaskan cara menganalisis perkembangannya seperti apa. Ya, baik meliputi fisik sekunder dan mental. Terus jelaskan cara menangkal perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Ya. Nah, di dalam kelompok silakan kalian berkolaborasi, bekerja sama, diskusi. Nanti di presentasi. Nah, waktunya berapa menit? Berapa menit? 3 menit aja ya? Boleh, 5 menit kok ya. Nanti kalau tidak cukup di sini, Pak boleh di belakang boleh. Ya, nanti yang menjelaskan program itu ya. Baik, silakan selamat berdiskusi ya. Pada pubertas kenaikan dengan menstruasi. Nah, sampai sekarang jawabannya sudah menstruasi ya. Untuk anak perempuan yang mengalami pubertas, untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami untuk usia 11 sampai 13 tahun ya. Ini yang primer. Perubahan fisik sekunder pada remaja laki-laki itu tumbuh jakun. Coba cek ada jakunnya tidak? Ada. Ada yang belum ada? Oke, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Dada lebih bidang, ya. Dan suara menjadi besar ataupun luas ya. Oke, pada remaja perempuan, pinggul membesar, darah besar, tumbuh rambut pada sekitar kepala dan ketiak. Ini remaja ya. Kalian harus paham. Harus bisa menjaga di ini sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja internal ya. Faktor berasal dari dalam diri seorang seperti sifat, bakat, dan keturunan ya. Contohnya bakatnya melukis, makanya kalian sekarang ekstrakurikuler diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler ya, karena sebagai pengembangan faktor internal atau bakat ya. Faktor eksternal, contohnya keluarga, orang tua, kakak, adik itu sebelum merupakan faktor yang berasal dari diri seorang yang dapat mempengaruhi mental ya. Oke, dampak kesehatan. Satu, dampak positif, kedua dampak negatif. Ya, mental itu pada remaja baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut jadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Dampak negatifnya, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres, jadi gampang depresi. Ya, terus. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nah jadi hari ini kita belajar perkembangan tubuh remaja. Jadi kalian harus paham bagian apa tubuh kalian di dalam diri, baik mengidentifikasi pertumbuhan sekunder maupun mental. Ya, ada pertanyaan tidak?
dan nanti hasilnya dipresentasikan. Yang presentasikan berarti yang boleh ketua yang presentasi ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 silakan ya. Ada ketuanya sudah dibentuk? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Silakan berdiskusi. Sekarang buka dulu halaman pertama. Di situ tulis nama kelompoknya. Ya. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Anggotanya siapa? Ya. Anggotanya ada berapa orang satu kelompok? Ada yang 6, ada yang 5. Terus kalau bisa pakai nama panggilan dan absen. Supaya menyelesaikan. Nah, di situ ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Perhatikan dulu. Faktanya, tuliskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan fisik sekunder. Tadi sudah jelaskan ya. Oke, kedua, tuliskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan mental. Dan terus, secara konsep, jelaskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan fisik sekunder. Dan jelaskan perkembangan tubuh remaja yang mengikuti perubahan mental. Selanjutnya, untuk prosedur, jelaskan cara menganalisis perkembangannya seperti apa. Ya, baik meliputi fisik sekunder dan mental. Terus jelaskan cara menangkap perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Ya. Nah, di dalam kelompok silakan kalian berkolaborasi, bekerja sama, diskusi. Nanti di presentasi. Nah, waktunya berapa menit? Berapa menit? 3 menit aja ya? Boleh, 5 menit kok ya. Nanti kalau tidak cukup di sini, Pak boleh di belakang boleh. Ya, nanti yang menjelaskan program saja ya. Baik, silakan selamat di situ ya. Nanti yang mempresentasikan yang perwakilan aja ya. Baik, kelompok dana sudah selesai. Kelompok kamu ya. Satu lagi apa? Ya, 1 menit terakhir. Kelompok 3 dulu. Oke, yuk kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Yang lain perhatikan ya.
perkembangan suku remaja. Tuliskan perkembangan tubuh remaja yang memiliki perubahan sekunder. Coba melalui pengumpulan suara sumber jangkau saling berbeda. Dasar kemampuan sumber mereka ayo orang besar. Tuliskan perkembangan sumber remaja yang memiliki perubahan emosional, perubahan psikologis. Jelaskan perkembangan tubuh remaja yang memiliki perubahan sekunder. Bisa dilakukan remaja awalnya bersifat perbedaan. Dapat meliputi perubahan emosional. Jelaskan cara mengatasi perkembangan tubuh remaja yang memiliki perubahan sekunder terkenal. Perubahan sekunder pada remaja ini disebut dengan balik dan suatu proses yang melanjutkan lebih dan cara mengenalkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan sekunder nasional, identitas diri, perubahan suasana hati dan perkembangan kepribadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berapa lagi? Sudah? Yuk, tekan kelompok rapi ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan tentang materi perkembangan tubuh remaja. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Aluna, Amalia, Naya, Raffi, Dalvi, dan Intan. Kecuali yang Intan sedang sakit. Materinya itu ada 3, tentang fakta, konsep, dan produser. Faktanya, tuliskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder, yaitu cowok pertumbuhan jakun, perubahan suara, dan badan berotot. Bila perempuan dada melebar, pinggul melebar, pertumbuhan rambut dada meluas. Tuliskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan mental, yaitu perubahan besar bentuk tubuh dan perkembangan tubuh. Konsepnya, jelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder, timbulnya jerawat atau tubuh yang menyengat, pembesaran organ kelamin dan cewek, timbulnya rambut halus di kemaluan, dan perubahan payudara. Jelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan mental, yaitu perubahan otak, perkembangan kognitif, dan produser. Jelaskan cara menganalisis perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental, perkembangan tubuh, perkembangan seksual, dan perkembangan kesehatan. Jelaskan cara-cara menetapkan waktu remaja meliputi perubahan fisik sekunder, manis secara bersih, makanan bergizi, dan menjaga pergaulan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren ya, bagus ya. Jadi kalau kalian kerja biar kelompok, berhubung waktu, karena KKPR ini dikumpulkan aja. Kelompok kelompok lagi. Nah, baik, karena kalian sudah coba mengerjakan KPD. Nah, nanti produk untuk kegiatan hari ini kalian buat resume tentang pertumbuhannya. Nanti untuk gaya belajarnya masing-masing, silakan untuk yang gaya belajarnya audio buat rekaman boleh.
bahas dan kumpulkan ya. Jadi ya. Oke, untuk selain kegiatan hari ini, Bapak ingin bertanya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Untuk kegiatan hari ini kira-kira manfaatnya apa untuk kalian belajar pertumbuhan remaja ini? Ada manfaatnya? Oke, coba angkat tangan. Manfaat untuk kegiatan belajar hari ini. Hah? Ada manfaatnya? Oke, ada. Pinter. Selain mengidentifikasi, kalian paham tentang diri sendiri. Oh, saya ini udah ada perubahan nih, baik psikogen maupun mental. Saya lebih tinggi, ya. Terus yang putra punya sudah mulai terlihat, betul nggak? Terus sekarang sudah mulai sensitif, betul nggak? Terus kalian juga sudah mulai merasa suka pada Tuhan, ya. Oke. Terus hal menarik dari proses belajar hari ini apa? Yang menarik apa? Apa? Ada apa? Oke, hal menarik kan teknik stop. Kenapa teknik stop? Oke, jarang aja karena jarang setiap guru, setiap mata pelajaran menerapkan kegiatan teknik stop. Jadi teknik stop itu membuat kalian lebih fokus, lebih rileks, lebih paham bagaimana memposisikan diri sekarang sudah di sekolah, di kelas untuk belajar. Oke, pertanyaan terakhir, kira-kira perasaan hari ini bagaimana setelah belajar PJOK dengan Bapak? Kenapa tenang, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar masih materi ini dan kalian membawa hasil karya masing-masing, produk, ya, yang berbeda-beda setiap anak dan mengungkapkan bahwa yang belajar kalian sudah berbeda masing-masing. Yang audio sedangkan membuat rekaman, kirim di grup, yang visual membuat poster, boleh pakai Canva. Kita sudah terbiasa pakai project ya. Action. PJOK sampai 5 Bandung.